Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu berada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, pada kali ini kita akan mempelajari tentang tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ke-1, yaitu terdapat pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan juga IPA. Mari kita belajar bersama-sama yuk adik-adik. Perhatiin ya materi yang akan Ibu sampaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu? Dalam pepatah yaitu berbunyi, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Pepatah ini mempunyai makna, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan loh adik-adik. Agar dalam keberlangsungan hidupnya itu terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Lalu bagaimana sih cara tumbuhan itu bisa beradaptasi? Ayo kita pelajari bersama-sama ya. Bacalah teks berikut dengan cermat ya adik-adik. Di sini Ibu sudah menyiapkan satu gambar terkait tumbuhan, yaitu ada bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Di sini terdapat ciri-ciri bunga teratai. Daun teratainya berbentuk bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Dengan adaptasi ini merupakan salah satu cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Setiap makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka akan dapat bertahan hidup. Sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu menyesuaikan dirinya, maka akan beresiko mengalami kepunahan. Ibu ingin memberitahu kepada adik-adik semua bahwasannya Tuhan itu menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan itu merupakan suatu anugerah. Misalnya itu seperti tumbuhan. Manusia juga memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukanlah untuk dipermasalahkan, akan tetapi untuk disyukuri ya adik-adik. Setelah adik-adik mengetahui informasi tentang tumbuhan bunga teratai, maka sekarang adik-adik memilih satu tanaman, lalu temukan ciri-cirinya dan cara beradaptasinya. Kemudian tuliskan informasi yang adik-adik dapatkan pada peta pikiran berikut yang akan Ibu memberitahukan kepada adik-adik ya. Di sini Ibu memberikan contoh yaitu bunga teratai.
Maka nanti adik-adik saat sudah memilih satu tanaman, adik-adik bisa menuliskan informasi pada peta pikiran yang ibu sudah berikan. Contoh seperti ini. Dalam menuliskan informasinya itu, nanti adik-adik bisa menuliskannya dengan menggunakan kata adiksimba. Dari kata adiksimba itu terdiri dari kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, apakah adik-adik sudah mengetahui apa informasi penting yang terdapat pada adiksimba? Jika belum, yuk kita simak bersama-sama ya adik-adik. Di sini ibu akan menjelaskan terkait informasi penting pada adiksimba. Adiksimba adalah terdiri dari yang pertama, informasi penting apa, yaitu untuk pertanyaan seputar apa yang sedang terjadi. Yang kedua, informasi penting di mana, yaitu menanyakan keberadaan peristiwa tersebut. Yang ketiga, informasi penting kapan, yaitu untuk menanyakan waktu suatu peristiwa itu terjadi. Yang keempat, informasi penting siapa, yaitu untuk mengetahui seseorang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang kelima, informasi penting mengapa, yaitu untuk menanyakan penjelasan terhadap terjadinya suatu peristiwa. Yang keenam, informasi penting bagaimana, yaitu untuk menanyakan suatu kegiatan atau proses mengenai suatu peristiwa. Nah, setelah adik-adik mengetahui informasi penting dari kata adiksimba, maka selanjutnya adalah mencari informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail menggunakan kata adiksimba. Di sini ibu sudah menyiapkan satu teks, nanti adik-adik bisa menyimak apa yang ibu bacakan ya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gava Pringgodikdo, Tabroni, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Setelah tadi ibu sudah membacakan suatu teks dan adik-adik mendengarkannya, maka adik-adik sekarang adalah membuat pertanyaan dengan menggunakan adiksimba. Di sini, ibu sudah memberikan contoh pertanyaan dengan menggunakan adiksimba yang sudah dijawab. Kemudian nanti adik-adik bisa mengerjakan tugasnya ya. Yang pertama, apa judul dari teks sejarah tersebut? Jawab, judulnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, di mana teks proklamasi itu ditulis?
Jawab, teks proklamasi ditulis di rumah Jalan Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol, nomor 1. Yang ketiga, kapan proklamasi kemerdekaan dilakukan? Jawab, proklamasi kemerdekaan dilakukan pada 17 Agustus 1945. Yang keempat, siapa yang menjahit bendera merah putih? Jawab, yang menjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati. Yang kelima, mengapa terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawab, karena peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Yang keenam, bagaimana proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan? Jawab, yaitu acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Selanjutnya, mari kita mengetahui tentang makna proklamasi kemerdekaan dan sejarah proklamasi kemerdekaan. Tapi sebelum Ibu menjelaskan apa itu makna proklamasi kemerdekaan, Ibu ingin menawarkan kepada adik-adik yang mengetahuinya. Maka Ibu akan menghitung ya dari 1 sampai 5. Apabila ada adik-adik yang mengetahuinya, maka silahkan untuk menjelaskannya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, berarti tidak ada yang mengetahui apa makna proklamasi kemerdekaan. Baik, akan Ibu jelaskan. Makna proklamasi kemerdekaan. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan, kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Jadi itu ya maknanya dari proklamasi kemerdekaan adik-adik. Coba diingat-ingat ya, supaya nanti apabila Ibu menanyakan kepada adik-adik, adik-adik sudah mengetahuinya apa itu makna proklamasi kemerdekaan. Tadi kan Ibu Guru sudah menjelaskan mengenai makna proklamasi kemerdekaan. Maka sekarang Ibu Guru akan menjelaskan tentang sejarah proklamasi kemerdekaan. Dengan begitu adik-adik harus menyimak ya penjelasan dari Ibu Guru supaya nanti jika Ibu Guru bertanya kepada adik-adik, maka adik-adik sudah mengetahuinya. Sejarah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol, nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Di sini sudah Ibu lampirkan sebuah teks proklamasi, maka adik-adik mengikuti ya apa perkataan Ibu Guru. Proklamasi.
kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dalam proklamasi kemerdekaan itu terdapat maknanya. Di sini ibu akan memberitahukan kepada adik-adik ya, maka adik-adik harus menyimak apa penjelasan dari ibu guru. Makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda, bersatu untuk melawan. Yang kedua, perjuangan sebagai negara baru, yaitu Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri yang tidak bergantung kepada negara lain. Yang ketiga, tonggak sejarah negara Indonesia, yaitu pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Yang keempat, pengakuan dari dunia luar, yaitu dengan membacakan teks proklamasi. Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain, yaitu de jure. Yang kelima, menaikkan martabat bangsa, yaitu pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara Indonesia bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Dalam proklamasi kemerdekaan tentu saja mempunyai makna dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai substansi upacara bendera. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai dengan siapapun. Yang ketiga, sebagai pondasi hidup rukun dimanapun berada. Pada penjelasan pembelajaran hari ini, maka ibu cukupkan. Apabila adik-adik ada yang belum paham atau ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan langsung kepada ibu guru. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang sudah ibu berikan ya. Sampai berjumpa lagi di esok hari. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Jangan sampai sakit ya. Cukup sekian. Mari kita ucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.